Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyudin Muridu. Wahyudin Muridu. Wahyudin Muridu. Apa kabar, bro? Masya Allah. Salah satu anggota DPRD Gorontalo viral. Walaupun dia sudah minta maaf, ya, tapi tetap kita akan angkat terus, ya. Karena pejabat-pejabat seperti ini perlu diberikan efek jerah, sejerah-jerahnya, gitu kan. Gitu ya, jadi viral sebuah video anggota DPRD Gorontalo namanya Wahyudin Muridu. Jadi dia naik sebuah mobil bersama cewek, ya, yang waktu itu kelihatan pahanya saja dan sekilas juga kelihatan wajahnya. Oke, saya nggak mau bahas sisi ceweknya, apa itu istrinya atau itu hugelnya, saya nggak ngerti, tapi intinya di dalam mobil itu sebagai seorang anggota DPR, ya, DPRD, tertawa termehek-mehek, kemudian melontarkan satu kata-kata yang luar biasa kejam, luar biasa bengis, dan luar biasa rendahnya. Ya, kita mau ke Makassar, Ji, ya, pakai uang negara, Ji. Ya, dia mau ke Makassar pakai uang negara. Padahal itu bukan urusan negara, itu urusan pribadi. Lalu belum selesai sampai di situ, dia tambahkan lagi, kita akan merampok uang negara aja, gitu. Kita miskinkan ini negara ini. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi lahir pejabat publik, ya, yang tidak bermoral, ya, amoral, ya. Subhanallah, innalillah, ya. Oke, jadi saya mau ngomong apa, gitu kan? Saya mau ngomong apa? Jadi dia tahu, saya yakin orang ini pasti lihat Nepal, dia pasti lihat, ya, tragedi berdarah di Nepal tuh dia lihat bagaimana seorang anggota DPR, DPRD ditelanjangi, dia dicemplungin sungai, diantemin batu, ya. Bagaimana istri seorang pejabat tinggi mati terbakar, tewas terbakar. Pasti lihat, masa anggota DPRD nggak update berita? Lihat, tapi itulah bebalnya pejabat Konoha itu begitu. Tidak lama kemudian dia mengklarifikasi dan minta maaf dengan bahasa yang layu, sayu, didampingi wanita yang beda dengan waktu di mobil itu. Bagaimana ini? Mau kita apakan ini? Ya, kan sudah minta maaf. Iya, sudah minta maaf. Pribadinya sudah minta maaf. Secara pribadi kita maafkan. Maksudnya secara jabatan. Apakah semudah itu kita maafkan? Ya terserah partainya, kan gitu, ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Saya itu, kalau saya ngomong begini bukan berarti saya itu provokator, ya. Saya itu saking emannya sama bangsa dan negara ini. Kenapa? Kenapa kok pejabat ini terus lahir pejabat-pejabat seperti itu? Ya kan, nggak ngambil pelajaran dari sesuatu yang sangat-sangat tragis, itu nggak diambil pelajarannya. Itu yang saya sayangkan. Gimana? Kan harusnya ditangkap ini, ya, ditangkap karena menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat. Apapun konsekuensinya, mau minta maaf atau tidak, tetap ditangkap. Itu peristiwa hukum yang pernah saya alami. Loh, saya jam setengah 12 malam, loh. Saya ulang, ya, jam setengah 12 malam rumahku didatangi polisi dari Bareskrim. Ya, 5 mobil atau 6 mobil tuh. Bareskrim, Polda mungkin ikut waktu itu. Polres, Polsek, Lurah, RT, RW. Datang ke rumahku setengah 12 malam. Berdasarkan laporan Menteri Agama yang sekarang diperiksa KPK itu, kuota haji itu. Berdasarkan laporan dia, karena katanya saya ini menebarkan kebencian. Ya, menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Ditangkap, dijemput di rumah seperti teroris, tengah malam, maraton, setengah 2 masuk rumah, setengah 1 saya dibawa ke Jakarta, Malang Jakarta, Jawa Timur Jakarta, jam 11 siang sampai, hampir duhur sampai Bareskrim. Jam setengah 3 diperiksa di BAP, jam 12 malam dijebloskan ke rutan di Bareskrim situ. Padahal fakta sidang, fakta lapangan tidak ada kegaduhan.
kecuali hanya segelintir sebatas ormas itu saja, nggak ada kegaduhan, ya kan? Terus ditangkap lagi saya di penjara 4 tahun gara-gara ijazah palsu, dan ijazah aslinya sampai sekarang tidak pernah muncul. Saya di penjara berdasarkan ijazah fotokopi. Yang ijazah itu masih dipertanyakan. Katanya saya juga di pasal berlapis, menimbulkan kegaduhan, keonaran, kebencian, macam-macam. Ditangkap 4 tahun. Nah, ini ada anggota DPR, ya, kita runut lagi ya ke belakangnya, ada Syahroni, ya kan, menimbulkan kegaduhan, sampai sekarang belum ditangkap. Ya, tapi ya sudah hukum sosialnya sudah berjalan, dijarah rumahnya, dijarah harga dirinya dan kehormatannya. Nafa Urba, Eko Patrio, dan seterusnya. Ini Sylvester Matutina ini kemana? Sudah tersangka, sudah waktunya ditangkap. Ya, sekarang sampai detik ini nggak ditangkap-tangkap. Kan? Lebih heboh, lebih gaduh ini. Nah, sekarang ditambah lagi nih Gorontalo ini. Apa cukup minta maaf? Bagaimana kalau peristiwa hukum katanya orang itu sama posisinya di depan hukum? Saya tidak dendam dan tidak sakit hati dan tidak iri. Saya hanya ingin memberikan pelajaran hukum, pelajaran sejarah kepada rakyat, terutama kepada polisi-polisinya itu, penegak hukumnya. Ya kan? Polisi itu jangan jadi alat kekuasaan untuk menggebuk orang yang beda pikiran. Polisi itu jangan jadi alat kekuasaan. Polisi itu wasit. Polisi itu wasit, jangan ikut bermain, kan begitu ya. Oke, kembali ke Wahyudin Murido. Oke, bagaimana? Nyesel nggak? Panik nggak? Gimana coba? Di mobil sama cewek, pakai uang negara, ngerampok negara, viral. Masya Allah. Ini, jadi Anda akan jadi sampah peradaban sejarah. Kasihan orang tuamu, biayai mati-matian sampai kamu jadi anggota DPRD seperti ini. Makanya ke depan itu partai-partai itu, termasuk Pak Prabowo ya, dan partai-partai lah ya, kalau mau rekrut anggota DPRD itu kualitas moral, kualitas iman itu nomor 1 gitu ya. Jangan duitnya yang nomor 1 gitu kan. Ya kan? Jadi kalau mau ngangkat menteri, Pak Presiden ya, mau reshuffle kabinet itu track recordnya, imannya, akhlaknya. Ya, jangan karena jualan survei bisa ngutak-ngutik survei jadi staf khusus kepresidenan, mentang-mentang jasa 58%. Masya Allah. Oke teman-teman, biar nggak ngelantur kemana-mana, satu lagi lahir pejabat amoral ya, pejabat yang ya menurut saya sadis dan nggak pantas ya, walaupun dia sudah minta maaf, tapi intinya harus tetap diminta pertanggungjawaban secara moral. Entah dipecat dari partainya, entah mengundurkan diri dari DPRD-nya, atau apalah pokoknya. Karena orang seperti ini tidak layak, tidak pantas menjadi anggota dewan, mewakili suara rakyat, tidak mungkin. Dan kalau saya jadi dia, kalau aku jadi abang ya, jadi Wahyudin ya, kalau aku jadi abang, tanpa diminta, aku sudah mengundurkan diri dengan sendirinya. Ya, pejabat seperti abang ini, kalau di Jepang, dia sudah mengundurkan diri. Bahkan dia sudah harakiri. Dia sudah menusuk perutnya, dia sudah bunuh diri kalau di Jepang ya. Di Jepang, di Korea, di mana-mana kalau pejabat seperti Anda ini sudah mengundurkan diri dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bangsa ini segera baik ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat seperti ini. Tidak ada lagi yudikatif eksekutif, siapa lagi itu, parlemen atau siapapun itu, anggota dewan, anggota DPR, DPRD. Tidak ada lagi yang seperti ini. Ya, KPU-nya mudah-mudahan segera dibersihkan sama Allah. Ya, segera dibersihkan oleh Prabowo ini dari benalu-benalu parasit-parasit ini. DPR, DPRD-nya juga dibersihkan semua dari parasit-parasit seperti ini ya. Salam merdeka, salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.